Semangat pagi, rekan-rekan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita ketemu lagi. Ini adalah video kedua ya dari seri observasi yang video pertamanya udah ya sudah bisa dilihat sebelumnya. Ini adalah yang kedua. Nah, saya akan lanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang gimana ya melakukan observasi, lalu kemudian pentingnya dilakukan secara sistematis. Kita akan lanjutkan. Lanjutkannya karena memang ternyata banyak ya kendala untuk melakukan observasi. Kenapa? Karena observasi itu adalah tools yang sangat powerful, jadi nggak bisa di-copy gitu ya, namun juga rentan, jatuh ke dalam subjektivitas apabila kita tidak aware gitu terhadap upaya, batasan-batasan yang ada untuk memastikan ini tetap objektif. Jadi kita akan, mempelajari bagaimana kita akan melakukan observasi secara objektif ya. Nah, tentu saja yang kalau sebelumnya itu sudah dibahas dari sisi barrier dari observer kitanya dan observinya. Nah, sekarang itu adalah dalam hal pencatatan. Nah, observasi dapat menjadikan data apabila itu dituangkan secara terstruktur untuk kemudian kita dapat mengklasifikasikan apakah yang kita amati tersebut kita tuliskan, kita kemasukkan ke dalam data apa, kita encoding gitu ya, lalu kemudian dikelompokkan untuk kemudian dikategorisasikan dan diambil kesimpulan. Masalahnya, nah dalam tahap pencatatan atau pengambilan data ini, misalnya kalau kita lakukan secara partisipatif misalnya, nah bisa jadi karena kita juga sibuk gitu ya, ikut melakukan diskusi juga, atau ikut bermain misalnya, atau ikut melakukan hal-hal yang memang akan menunjang ya dalam proses kegiatan, tapi kita lupa gitu ya dalam hal mencatatnya. Nah, ini bisa jadi error. Errornya apa? Yang pertama, kalau tidak dicatat dengan segera, itu ada error of omission. Bisa jadi informasinya penting, tapi nggak kita catat. Jadi nggak kita masukkan ke dalam data yang penting gitu untuk menunjukkan indikator faktor tertentu. Jadi misalnya, kita bermain, terus kemudian kita terlihat ya, dia, si A dan si B itu berselisih, misalnya di perilaku bermain. Tapi karena kita juga ikut bermain, terus kemudian udah, terus kemudian main lagi. Kita lupa gitu ya, bahwa sebelumnya itu terjadi perselisihan nih antara si A dan si B, yang akan menunjukkan data tertentu tentang bagaimana dia resolve, permasalahan emosi, bagaimana pertemanan misalnya, dan lain-lain. Jadi, bisa jadi informasi yang penting ini kemudian enggak ter-record ya, sehingga tidak kita perhitungkan dalam nanti, penarikan kesimpulan. Nah, lalu kemudian yang keduanya adanya error of commission. Kebalikannya, omission nggak kecatat, jadi yang penting kemudian jadi hilang. Ini kalau commission terlalu banyak informasinya, bahkan cenderung melebih-lebihkan ya daripada kejadian aktual yang terjadi. Jadi ada perselisihan, udah kemudian ini, tapi kemudian kita catatkan ini potensial terjadi trauma, misalnya gitu ya. Lalu kemudian si A ini akan punya dendam nih terhadap si B dan lain-lain. Mana datanya gitu ya. Jadi kita terlalu banyak memberikan data dibanding kejadian yang sebenarnya gitu ya. Jadi ada error of commission. Nah, kita perhatikan ya bahwa kita dalam mengamati tidak hanya tertuju pada si subjeknya, kita mengamati si A nih. Nggak hanya si A, tapi konteksnya juga. Dalam hal kayak gimana, interaksinya seperti apa, interaksi dengan objek fisik, interaksi dengan objek lingkungan, interaksi dengan objek personal lainnya gitu ya. Jadi kita memperhatikan sehingga interaksinya jelas, sehingga kenapa perilaku itu keluar pun jelas gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku pada
si perilaku A, tapi melupakan si konteks, itu juga, kurang tepat ya. Nah, lalu kemudian juga bisa jadi salah dalam menandai format, pencatatan ya. Misalnya kita menandai mana yang penting, mana yang tidak penting, misalnya di garis bawah atau kemudian yang perlu untuk di-probing. Misalnya, "Oh ini kita nggak jelas ya, dia itu nyikut temennya tuh karena ngikut atau karena nggak sengaja ya?" Gitu. Dan nggak terlihat gitu dalam konteksnya ini kita belum bisa memastikan ini tuh sengaja atau enggak misalnya. Mau kita probing nih menggunakan, wawancara, tapi nggak ketandai ya sehingga di-probing-nya nggak nggak bisa dilakukan. Lalu kemudian ditandainya seperti apa ya? Akhirnya terjadilah, penilaian bahwa ya betul dia melakukan agresi padahal belum tentu, ya. Jadi bisa jadi salah nih dalam menandai, format pencatatannya. Nah, berikutnya bisa jadi kita mencatat observasinya pakai bahasanya sulit dimengerti. Kita pakai coding, lupa lagi codingnya seperti apa ya, aduh ini tuh maksudnya apa ya, tanda plus-plus tuh apa ya, untuk gambarin yang mana ya, misalnya gitu ya. Terus kemudian tanda Eee, hati dicoret itu menunjukkan yang mana ya? Patah hati yang seperti apa ya misalnya? Saya peristiwanya agresi, kenapa ada patah hati? Jadi, ya kalaupun pakai coding-coding harus jelas untuk kemudian kita bisa memasukkan kategori nantinya. Itu data itu masuk ke dalam kategori apa, untuk kemudian memberikan informasi yang mana, gitu ya. Jadi harus jelas. Apalagi kalau kemudian nanti observasinya dilakukan secara iterator ya. Iterator nanti saya akan jelasin juga kemudian. Jadi observasinya itu tidak dilakukan oleh satu orang. Jadi satu responden, oke, subjek berperilaku, yang menilai ada 2 orang, satu menilainya gimana, yang satu kayak gimana. Kok seperti ada 2 peristiwa yang berbeda padahal sama-sama mengamati yang sama. Nanti kita akan belajar juga ya melakukan iterator, kemudian untuk memastikan apakah suatu pengamatan itu kita maknai secara objektif dan kemudian kita mampu kelompokkan informasi yang kemudian kita amati itu juga secara, objektif ya. Sehingga nanti kita akan latihan-latihan juga nih terkait dengan pencatatan lalu kemudian melakukan, observasi. Nah, berikutnya itu adalah dalam tahap pengambilan kesimpulan. Misalnya tadi, penarikan kesimpulan agresi, tapi kita kurang nih penguasaan konsep teorinya. Sehingga, oh tadi menampar itu masuk nggak ya? Mencubit, atau kemudian menyenggol, atau menjambak, atau mengejek. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi, perlu penguasaan konsep teori, sehingga suatu indikator yang tidak termasuk ke situ, kita bisa kelompokkan. Oh iya betul ya, menjabak juga masuk nih terhadap, perilaku menyakiti gitu. Kenapa? Karena kita sudah menguasai bahwa yang disebut agresif itu adalah seperti apa, gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita waspadai, satu, dalam menyusun, konsep, observasi, kita perlu jelas strateginya kayak gimana sehingga data bisa didapatnya kayak gimana. Yang kedua, saat melakukan observasi, kita pilah mau di situasi yang mana, kondisi yang kayak gimana sehingga memang perilakunya memang akan muncul atau tidak, atau nggak akan muncul nih gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada situasinya kita akan memilih mana sih informasi yang memang akan memberikan data, terhadap penarikan kesimpulan, mana yang diabaikan gitu ya. Lalu kemudian berikutnya kita perlu jelas juga dalam mengintegrasikan informasi, ada informasi A, B, C, D, E, F, G. Nah, keseluruhannya itu menggambarkan apa sehingga kesimpulannya kayak gimana. Atau kesimpulan A tapi ada B memunculkan C dengan akibat D. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi jelas, jelas seperti apa dalam konteksnya itu terjadi. Ya.
Nah, jadi rekan-rekan, kita melakukan observasi ini memang kan tadi ada masalah dari sisi observer kita ya sebagai manusianya, namun juga dalam hal setting, setting tempatnya, sistem kodenya, kita melakukan pengkodean yang, kurang tepat, skala maupun instrumennya. Jadi kita melakukan observasi, namun, guidance-nya itu kurang jelas, lalu kemudian tadi ya penguasaan teorinya kita kurang lagi gitu. Sehingga ada yang, berbeda sedikit dari guidance itu membuat bingung. Mending bingung ya, berarti tahu nih ada suatu masalah. Kalau nggak aware itu yang parah ya. Jadi datanya itu nggak dimasukin, karena nggak aware bahwa itu adalah data gitu ya. Jadi memang, perlu gitu untuk penjelasan, lebih lanjut ya terkait hal ini. Nah jadi rekan-rekan, dalam melakukan observasi, ada kendala dari setting, tempat melakukan observasinya, dari kita melakukan kodenya, skalanya maupun instrumennya. Apa aja nih? Satu, misalnya, kita melakukan, pengamatan pada suatu setting ya, tapi unrepresentatif. Jadi misalnya kita mau menelaah perilaku agresif, tapi pada situasi belajar mengajar dalam kelas. Aduh, kurang tepat ya, kenapa? Karena interaksi dengan rekan sebayanya itu akan jadi minim kalau di KBM. Kenapa? Karena harusnya dia mendengarkan, gurunya. Lebih tepat kalau dalam situasi belajar kelompok. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus memilih setting yang tepat. Jadi walaupun sama-sama belajar, kita milih yang setting kelas, setting bermain, setting belajar kelompok, setting project yang mana nih gitu. Ya, sehingga si sampel perilaku untuk menggambarkan, diri si respondennya juga kan, memadai, lalu kemudian jelas, lalu kemudian bisa ya ditarik kesimpulan. Nah, lalu kemudian yang berikutnya ini adalah coding complexity. Kenapa? Terlalu banyak kategorinya, scoring-nya, jumlahnya. Jadi misalnya kita mau menelaah tadi perilaku agresif pada anak-anak kelas 3 sekelas. Nah, sekelas tuh ada 50 misalnya atau 40. Terus, kayak gimana? Wah, begitu istirahatnya di mana? Di halaman sekolah. Wah, mencar itu semua. Ada yang ke kantin, ada yang main umpet kucing sumput gitu ya. Masih ada yang main kucing sumput sekarang? Ada yang ke jajan, ada yang kan macam-macam ya, lalu kemudian wah kita sibuk, data ini sedikit sedikit, itu nggak terkontrol ya. Udah kompleks, jumlahnya, setting-nya kemudian jadinya beda-beda, belum lagi kalau kemudian, kategorinya ya, ada kategori kemudian, nyubit, kategori mukul, ada kategori mencibir, kategori ngejek, kategori wah itu banyak sekali ya, jadi kita harus perhatikan mana sih sebetulnya tujuannya apa, bisa dilakukannya bagaimana gitu, ya. Nah, berikutnya itu adalah influence of extraneous cues. Jadi adanya, peristiwa tertentu di lingkungan yang mempengaruhi kita, akhirnya skornya itu terpengaruh bisa lebih besar ya, biasanya sih lebih besar ya, padahal sebetulnya perilakunya tidak terjadi gitu. Jadi misalnya, oh dia ini sudah pernah nih mengalami bullying sebelumnya. Pasti dia juga nggak akan jadi pembuli dong, gitu. Itu harapan kita ya. Tadi, di video sebelumnya sudah saya, bahas tentang kendala dari sisi observer. Nah, tapi ini dari sisi setting-nya, kita akan memasukkan, cue-cue gitu ya, yang, data-data dari yang ekstra tadi, yang kemudian akan menunjukkan bahwa dia perilakunya baik, patuh, akan begini gitu ya. Padahal belum, itu semua masih akan, belum tentu lagi gitu.
belum terlihat ya. Kenapa? Karena tadi misalnya setting-nya salah, perilakunya kayak gimana salah, dan lain-lain, ya. Jadi, skornya tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya ditampilkan gitu oleh, orang yang bersangkutan. Nah, lalu kemudian berikutnya ada permasalahan rating scale ya. Rating scale gimana nih? Rating scale ini adalah apabila, kategorinya itu adalah terlalu umum, sehingga nggak pas gitu untuk mengklasifikasi tingkah laku, atau perbedaannya halus gitu. Jadi, apa ya bedanya, cukup dengan kadang-kadang, dengan sering, dengan selalu, misalnya kayak gitu ya. Eee, atau apa ya bedanya kalau sesuai dengan sangat sesuai, kayak gimana sesuai itu, gimana ya sangat sesuai gitu. Jadi, beda gitu ya. Jadi memang, perlu gitu untuk, penjelasan, lebih lanjut. Nah, berikutnya ini adalah mechanical instrument. Jadi bisa jadi apa ya, peralatan-peralatan ya yang kemudian kita gunakan itu, gagal ya untuk kemudian mencatat, data sehingga datanya, kurang ya tidak tercatat dengan baik, tidak tersimpan dengan baik, belum lagi kalau hilang, aduh, dan macam-macam ya. Jadi ini bisa jadi ada kendala dari, instrumen gitu ya, dari peralatan gitu ya yang, kita gunakan. Nah, jadi, kalau tadi dari sisi setting-nya, bisa jadi dari sisi sampelnya, pertama unrepresentatif, jadi kurang tepat dalam menggambarkan, populasi, apalagi kalau kita pakai populasinya terlalu general ya. Asal kelas 3 kita lihat agresifnya, memang tujuannya kayak gimana gitu ya. Jadi harus jelas, memangnya kayak gimana untuk, penggambaran si perilakunya. Lalu kemudian ada sampel instability. Jadi kita gagal gitu mengenali, populasi, karena memang berubah. Sebelumnya sih memang menampilkan perilaku agresif, tapi kemudian tidak, ada lagi tidak. Nah itu, kemudian, perlu kemudian kita golongkan saat mana nih muncul, saat mana tidak gitu ya, dan lain-lain, ya. Nah, sehingga nanti rekan-rekan kita akan bandingkan suatu perilaku yang ditampilkan gitu ya oleh individu itu dari, perilaku verbal, perilaku nonverbal gitu ya, lalu kemudian nanti kita bisa lihat dari physical appearance-nya kayak gimana, gesture movement-nya kayak gimana, facial expression seperti apa, vocal behavior kayak gimana, spatial relation atau space atau location kayak gimana gitu ya. Lalu kemudian, touch kayak gimana, environment kayak gimana, maupun, temporal pattern ya. Nanti, tentu saja perlu ada pendalaman sehingga kita memiliki penguasaan untuk kemudian bisa membedakan mana sih yang disebut dengan senyum gitu ya. Apa sih, jarak, apa sih tekanan kuat, eee, bagaimana sih kita mengenali seseorang memiliki jarak interpersonal yang memang dalam kategori normal gitu ya. Mana yang terlalu jauh gitu ya, mana yang justru terlalu dekat dan lain-lain, ya. Kita akan pelajari, ini, dalam praktikum nantinya. Nah, jadi rekan-rekan kita akan, bahasnya ya, bagaimana kita dapat memposisikan diri sebagai observer yang tentunya nanti harus kita latih karena practice make perfect ya. Berlatih juga bagaimana pengalaman kita dalam 3 setting ya tadi ya, partisipatif, non, atau sistematik. Bagaimana kemudian kita akan menentukan tingkah laku nonverbal, lalu kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk melihat suatu
perilaku, misalnya itu adalah service behavior misalnya gitu. Bagaimana sih kita melakukan interrater, jadi kemudian nanti kita akan bandingkan ya observasi yang kita lakukan dengan yang rekan kita lakukan, adakah kesamaan, adakah informasi-informasi yang kita lewatkan ya, atau yang justru kita tambah-tambahkan sehingga memang terdeteksi ya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang memang sudah diwaspadai ya sebelumnya. Jadi ada interrater, lalu kemudian kita akan, lihat ya tentang pengamatan individual, bagaimana kita melakukan, pencatatan, bagaimana kita melakukan interrater gitu, lalu kemudian bagaimana kita menetapkan, kesimpulan kelompok. Sehingga kita sama-sama bisa melihat bagaimana ya si suatu service behavior itu gitu. Sehingga kita bisa memberikan, suatu judgement yang tentunya nanti akan bermakna untuk, tindakan lebih lanjut, gitu. Nah, rekan-rekan dalam, sesi yang ini tentu saja sih kami berharap teman-teman akan memiliki pelajaran bagaimana ya kita mengenali perilaku verbal, lalu kemudian perilaku nonverbalnya. Lalu kemudian kita bisa mengalami sendiri gitu ya, kalau tadi masih dalam bentuk penjelasannya, tapi kemudian nanti teman-teman akan alami, oh gimana ya caranya kita me-manage sendiri untuk kemudian kita memberdayakan diri sebagai observer tadi. Sehingga kita akan menemui kendala pasti, ada tantangan pasti, yang memang akan kita hadapi sebagai observer ya. Lalu kemudian, nah kalau udah dihadapi, terutama gimana nih caranya kita untuk mengatasi, tantangan tersebut gitu ya. Sehingga nanti teman-teman akan belajar kompetensi apa yang perlu dibangun untuk kita membentuk diri sebagai observer yang handal gitu ya. Sehingga kita dapat menggunakan observasi sebagai assessment tools, dalam melakukan, asesmen psikologi individu. Nah, baik, dengan demikian maka sesi yang ini kita tutup dulu, kita akan masuk tadi udah ngeklik sedikit ya. Nah, nanti kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu adalah mengenai teknik pencatatan pada video berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.